Ning Muyao tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan saat dia melihat Molly bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Tuan Qin, temanmu ini benar-benar berani. Ning Muyao memandang Molly dengan kagum. Dengan pembelajaran Qin Chen dari masa lalu, kebanyakan orang tidak akan berani terburu-buru dengan bodohnya. Benar saja, Xiaolong sedikit pemalu, tampak ketakutan, dan berkata dengan gemetar, "Bos, bolehkah saya tidak masuk? Saya akan menjaga bagian luar untuk Anda, bagaimana dengan itu?" Qin Chen berkata dengan garis hitam di wajahnya, "Mengapa kamu tidak bergegas dan masuk ke sini?" Naga kecil itu gemetar dan berkata tanpa daya, "Oh." Setelah mengatakan itu, ia berbaring langsung di atas penyu matahari, dan kemudian berkata kepada Kaisar Naga Penjara, "Saudaraku, kamu berdiri di depanku, kalau-kalau ada bahaya, izinkan aku mengingatkanmu." Kaisar Naga Penjara, tanpa berkata apa-apa, dia mendarat langsung di penyu matahari berkobar, dan segera sekelompok orang memasuki dunia hampa. Tidak jauh dari situ, Ning Muyao melambaikan tangannya dengan lembut. Tiba-tiba, gelombang tak kasat mata memenuhi udara, dan udara hampa yang semula menyelimuti dunia ini perlahan menghilang. Kura-kura besar, hati-hati. Xiaolong melihat sekeliling dengan gugup dan berkata, seluruh tubuhnya terbaring di atas liang Divine Turtle, karena takut terpengaruh oleh nafas hampa. Ning Muyao tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat penampilan Xiaolong, yang membuat wajah Xiaolong memerah dan dia ingin menemukan celah di tanah untuk digali. Untungnya, Xiaolong awalnya adalah naga merah dari dunia bawah, dan wajahnya sangat merah sehingga dia tidak bisa membedakannya. Di sisi lain, Blazing Sun Turtle tidak takut sama sekali di dunia hampa ini. Dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dengan mata kecilnya yang cerah, berkedip, dan dengan cepat mendekati Qin Chen dan rombongannya. Bagian kosong yang awalnya terbuka di belakang beberapa orang itu perlahan terisi kembali dengan nafas kehampaan. "Tuan Qin, tolong." Setelah Molly dan yang lainnya mendekat, Ning Muyao tersenyum dan segera memimpin jalan. "Kalian semua ikuti saya dengan cermat." Setelah Qin Chen berkata kepada Molly dan yang lainnya, dia melihat banyak jiwa undead di luar dunia kosong dan bertanya dengan ragu, "Nona Ning, mengapa jiwa undead Anda tidak masuk?" Ning Muyao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada gunanya mereka masuk. Di dunia hampa ini, hanya setelah aku masuk aku tidak akan diserang oleh nafas hampa. Bahkan, mereka juga akan diserang, jadi mereka bisa saja tunggu di luar." Itu dia. Qin Chen tiba-tiba mengangguk. Dia mengira roh-roh undead itu tidak akan diserang oleh nafas hampa ketika mereka masuk, tapi ternyata itu hanya Ning Muyao. Di bawah kepemimpinan Ning Muyao, sekelompok orang bergerak maju dengan cepat. Dengan Ning Muyao di sini, hembusan udara di sekitarnya sepertinya bisa merasakan kehadirannya. Selama dia berjalan di suatu tempat, hembusan udara ini akan berhenti atas inisiatifnya sendiri, tanpa gangguan apapun. Qin Chen berseru, "Nona Ning, nafas hampa ini sangat menakutkan," tetapi dia secara aktif menghindari tempat ini. Kontrol Nona Ning atas nafas hampa ini sangat dalam. Ning Muyao tersenyum pahit. Dan menggelengkan kepalanya, "Tuan Muda Qin bercanda, bersamaku bagaimana aku bisa mengendalikan nafas hampa ini dengan kekuatanku. Jika aku benar-benar bisa mengendalikannya, aku tidak akan takut pada Kaisar Agung Mingzang yang akan membuat semua orang bersembunyi di sini. Sebenarnya, aku hanya memiliki pemahaman tentang ini, nafas hampa melalui penelitian dan pemahaman selama bertahun-tahun ini. Saya memiliki pemahaman tertentu bahwa nafas hampa ini sepertinya tidak memiliki aturan, namun nyatanya mereka memiliki prinsip pengoperasiannya sendiri, seperti berlayar di sungai. Anda hanya perlu membiarkan alam mengambil alih." "Tentu saja. Itu dia." Qin Chen mengangguk dan tersenyum, "Ya. Sudah sangat jarang untuk menguasai hukum nafas kosong ini.
Setidaknya roh-roh undead itu tidak mampu mengendalikan mereka setelah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Hanya saja saya penasaran adalah, Qin Chen memandang Ning dengan rasa ingin tahu. Mu Yao, karena Nona Ning dapat memasuki inti asal mula kerajaan orang mati, mengapa dia tidak mengendalikannya? Jika kita bisa mengendalikan sinar asal mula sungai panjang jiwa-jiwa yang mati dan menggunakan kekuatan sungai panjang jiwa-jiwa yang mati, kita bisa bertarung dengan dunia bawah. Kaisar Zhang harus melawannya. Ning Muyao tersenyum pahit dan berkata, bagaimana bisa begitu mudah untuk mengendalikan inti asli dari sungai mayat hidup? Sangat sulit untuk melakukan ini, kecuali tubuh jiwa bawaan Tao yang dikabarkan dapat melakukan ini. Kecuali, jika orang lain ingin mengendalikannya. Saya khawatir ini akan lebih sulit daripada mencapai langit. Berbicara tentang ini, Ning Muyao tiba-tiba tersenyum pahit dan terdiam. Karena Kaisar Mingzang ingin menduduki kerajaan orang mati, apakah dia punya cara untuk mengendalikan inti sungai orang mati? Qin Chen bertanya-tanya. Ning Muyao menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin. Lalu Kaisar Mingzang. Sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba, boom! Seluruh kerajaan orang mati bergetar hebat, dan kemudian serangkaian raungan mengerikan datang dari jauh dari tepi kerajaan orang mati, bahkan dalam kehampaan ini, Qin Chen dan yang lainnya dapat dengan jelas merasakan dampak suara yang menakutkan ini. Qin Chen terkejut dan buru-buru mendongak. Dia melihat serangkaian raungan datang dari langit kerajaan orang mati di kejauhan. Di dinding batas kerajaan orang mati, aura menakutkan samar-samar ditransmisikan. Sepertinya di sana ada banyak pria kuat yang menyerang dengan ganas. Tidak, seseorang sedang menyerang kerajaan orang mati. Ekspresi Ning Muyao tiba-tiba berubah. Di saat yang sama, suara gemuruh terdengar suaranya seperti guntur, bergema di seluruh dunia. Huff, undead di bawah, tolong segera buka tembok pembatas, jika tidak kamu tidak akan menyalahkanku karena menunggumu. Suara ini sangat dingin, memancarkan niat membunuh yang mengerikan, samar-samar ditransmisikan dari kehampaan di luar kerajaan undead. Bahkan dalam jarak yang tak berujung, itu masih terpancar dengan jelas di sini. Suara ini berasal dari Kaisar Mingzang. Ekspresi Ning Muyao berubah. Saat berikutnya, slip giok tiba-tiba muncul di tangannya. Slip giok itu berkedip-kedip, dan kesadaran Ning Muyao menembus ke dalamnya. Setelah merasakan informasi di dalamnya, mata Ning Muyao tiba-tiba menunjukkan sedikit kemarahan. Qin Chen mengerutkan kening, Nona Ning, apa yang terjadi? Itu Kaisar Dunia Bawah. Mata Ning Muyao dingin, orang ini telah memimpin banyak kaisar besar dari dunia bawah ke sungai orang mati dan menyerang kerajaanku orang mati. Serang, kerajaan orang mati. Semua orang terkejut. Ya, wajah Ning Muyao dingin, saya tidak tahu bagaimana dia membujuk kaisar besar lainnya di dunia bawah. Selain dia, banyak kaisar besar di dunia bawah sekarang berkumpul di luar kerajaan kematian saya dan menginginkan kerajaan saya untuk membuka dunia, sialan. Bukankah kamu mengatakan bahwa alasan mengapa dia tidak menyerang kerajaan orang mati adalah karena dia takut ditemukan oleh 4 kaisar besar lainnya? Tanya Molly dengan ragu-ragu. Sebelumnya, dia mengikuti Qin Chen dan Ning Muyao dan mendengar sesuatu satu demi satu. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Dia bukan satu-satunya yang datang ke sini kali ini. Keempat kaisar besar di dunia bawah telah dikirim. Ning Muyao berkata dengan wajah jelek, orang-orang saya mengatakan itu kepada saya kecuali bagi Kaisar Mingzang. 5 kaisar suci telah tiba, Kaisar Hades, Kaisar Neraka Aula ke-10, dan Kaisar Dunia Bawah juga berada di luar kerajaan kematianku. Sekarang kita dalam masalah. Dunia bawah 5 pegunungan suci Kaisar dan Kaisar Neraka Istana ke-10 semuanya ada di sini. Dan Kaisar Dunia Bawah. Bagaimana ini mungkin?
Melihat Kaisar Naga Penjara dan yang lainnya menghirup udara, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bukankah Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar Aula ke-10 Hades sudah berbalik melawan satu sama lain di bawah rancangan Qin Chen? Mengapa Anda datang bersama Kaisar Mingzang? Dan jika hanya mereka berdua, mereka juga tahu bahwa Kaisar Wu Yueming telah menghancurkan sendiri Gunung Hun Yue, yang kemungkinan besar telah menghancurkan desain Qin Chen. Tapi sekarang Kaisar Netherworld sebenarnya bersamanya. Apa yang terjadi? Bukankah bawahan Kaisar Nether Qin Chen? Bagaimana dia bisa berkolusi dengan mereka? Memikirkan hal ini, Kaisar Naga Penjara dan yang lainnya buru-buru melihat ke arah Qin Chen. Tuan Kaisar Dunia Bawah, apakah karena kamu? Pada saat ini, Ning Muyao sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba menoleh kelihatlah Qin Chen. Saya mengerti, alasan mengapa Kaisar Mingzang membawa begitu banyak kaisar dari dunia bawah pasti karena Anda. Berbicara tentang ini, mata Ning Muyao berkilat. Tuan Qin, maafkan saya harus mempertahankan kematianku terlebih dahulu. Kerajaan spiritual tidak dapat membawamu ke tempat asal inti untuk saat ini. Dia selesai. Ning Muyao tidak berkata apa-apa, berbalik dan menyapu ke arah luar dunia hampa dengan suara mendesing. Putri Yao, tunggu. Sebentar. Ekspresi Molly tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru mengambil tindakan untuk menghentikan Ning Muyao, tetapi Ning Muyao sangat cepat. Saat dia mengambil tindakan, seluruh tubuhnya telah memasuki atmosfer kehampaan. Pada saat yang sama, dengan letupan, garis udara kosong tiba-tiba berhenti di depan Molly. Jika Molly tidak mengelak tepat waktu, garis udara kosong ini akan merobek tubuh Molly dalam sekejap. Tendang, tendang, tendang. Molly buru-buru mundur, melihat ke arah Ning Muyao yang semakin menjauh dari mereka dengan ekspresi muram, dan berkata dengan cemas, Putri Yao, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Karena ada musuh yang datang, kenapa tidak biarkan aku pergi bersamamu untuk membantumu? Ning Muyao berbalik dan melihat ke arah Qin Chen dan rombongannya, dengan ekspresi jelek di wajahnya dan berkata, Tuan Qin, maaf, Muyao tidak bisa menerima risiko ini. Harap tunggu di sini sebentar, masalah ini adalah urusan saya sendiri di kerajaan orang mati. Setelah pemrosesan selesai, Mu Yao pasti akan datang untuk meminta maaf secara langsung. Setelah mengatakan ini, Ning Muyao bergoyang, dan dia telah meninggalkan jangkauan dunia Void, dan berkata kepada Asna dan yang lainnya yang menjaga dunia luar. Ayo pergi, ikuti aku untuk menemui musuh. Bum bum bum. Ning Muyao memimpin sekelompok prajurit undead untuk naik ke langit satu demi satu dan menghilang dalam sekejap mata. Mereka jelas telah pergi ke tembok pembatas, meninggalkan Qin Chen dan kelompoknya dalam kehampaan. Sudah berakhir sekarang, bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak akan terbunuh oleh nafas hampa ini, kan? Xiaolong melihat nafas hampa samar di sekitarnya dan berkata dengan sedikit gemetar. Tidak ada udara hampa yang mengalir dalam jarak beberapa puluh kaki di sekitar mereka, tetapi di luar jangkauan ini, ada aliran udara hampa yang lewat terus-menerus. Begitu Anda meninggalkan jarak ini, Anda akan langsung tercekik oleh nafas hampa yang menakutkan dan berubah menjadi bubuk. Dengan kata lain, saat ini, kelompok mereka berada di tengah kehampaan, dan mereka berada dalam dilema. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kaisar Naga Penjara bertanya dengan gugup. Mengapa kamu cemas? Qin Chen tampak tenang dan menatap langit, hanya mengerutkan kening sambil berpikir. Mungkinkah kamu sudah menduga dia akan melakukan ini? Molly tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam.